Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, rekan-rekan, pada pagi hari ini saya ingin main tebak-tebakan nih sama rekan-rekan. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah clue dan rekan-rekan tinggal menjawabnya. Clue-nya adalah, aku adalah sebuah jenis makanan yang berasal dari negara barat dan biasanya dikonsumsi pada saat pagi-pagi sarapan karena sangat simpel. Bahan utama aku adalah roti dan isinya adalah daging, keju, tomat, selada, dan topping-topping lainnya. Apakah aku? Nah, rekan-rekan sudah pasti tahu jawabannya apa, yaitu adalah roti sandwich. Nah, rekan-rekan, siapa sih zaman sekarang ini yang nggak tahu dan yang tidak pernah makan roti sandwich karena kelezatannya itu? Pasti rekan-rekan semuanya pernah makan roti sandwich itu. Nah, berbicara tentang sandwich di negara berkembang dan negara maju, sandwich itu bukan hanya dikenal sebagai jenis makanan loh rekan-rekan, tetapi sandwich itu digunakan sebagai istilah yang menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini, atau biasanya kita suka dengan dan kita tahu dengan istilah sandwich generation. Sandwich generation itu apa sih? Itu merupakan fenomena yang terjadi ketika kita menanggung 3 atau lebih generasi keluarga kita, yaitu menanggung diri kita sendiri, orang tua, anak, bahkan kakak dan adik atau saudara kita yang lainnya. Istilah sandwich generation ini pertama kali dicetuskan oleh seorang profesor yang berasal dari University Kentucky pada tahun 1981 yang bernama Dorothy A. Miller dalam bukunya yang berjudul Social Work. Dia menganalogikan bahwa orang tua dan anak bahkan adik atau kakak serta saudara-saudara kita merupakan lapisan roti bagian atas dan roti lapisan bawah. Sedangkan kita yang mengalami fenomena tersebut merupakan dianalogikan sebagai daging yang terhimpit di antara kedua roti tersebut. Nah, menjadi generasi sandwich generation itu penuh tantangan secara finansial. Karena kita harus menanggung tanggung jawab kehidupan generasi-generasi lainnya, yaitu seperti orang tua, anak-anak, dan saudara-saudara kita. Sehingga rekan-rekan, kita tidak bisa mengandalkan salah satu penghasilan utama saja. Menurut survei yang dilakukan oleh CNBC di Indonesia pada tahun 2021, masyarakat produktif di Indonesia hampir 47,84% sudah berada di sandwich generation ini. Sehingga kita semakin menyadari bahwa kita pun secara tidak langsung sudah ada di sandwich generation ini. Lalu apa yang harus kita lakukan rekan-rekan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari sumber penghasilan lainnya di luar sumber penghasilan utama kita. Karena jika terjadi sesuatu di penghasilan utama kita, maka kehidupan kita akan berhenti. Bahkan bukan hanya kehidupan kita, tetapi kehidupan orang tua kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan saudara-saudara kita, dan kita pasti di sini tidak mau mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memerlukan sekoci penyelamat, yaitu penghasilan lainnya. Nah, rekan-rekan, banyak yang bertanya, sebenarnya usaha apa atau bisnis apa yang harus kita lakukan untuk kita mempunyai penghasilan lainnya? Kita pasti berharap ketika kita melakukan usaha atau mengerjakan sesuatu, pasti kita ingin potensi pendapatannya yang sangat besar, tetapi resikonya minimal. Lalu kita sering bertanya, apakah ada bisnis yang seperti itu pada zaman sekarang ini? Nah, jawabannya ada rekan-rekan, yaitu bisnis network marketing di HDI. Dengan risiko yang cukup minimal, bisa fleksibel dikerjakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapapun, tetapi potensi pendapatannya sangat besar sekali. Nah, rekan-rekan perlu diingat juga ketika kita memilih untuk menjalankan bisnis, terutama khusus bisnis network marketing, kita harus memperhatikan 4T. Yang pertama, perusahaannya. Kita harus lihat, perusahaannya itu sudah settle atau belum, sudah berkembang berapa lama,
sudah menghasilkan produk-produk apa saja yang sangat berguna untuk banyak masyarakat. Nah, layaknya seperti di HDI rekan-rekan, seperti yang kita tahu bahwa HDI sudah berada di Indonesia hampir 30 tahun lebih dan sudah memiliki gedung yang settle di pusat jantung ibu kota Indonesia, yaitu di Jakarta di Jalan Menteng. Jadi secara perusahaannya, secara performa perusahaannya tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua, kita harus lihat dari kriteria produknya. Produknya bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kategori, baik dari anak kecil, wanita, pria, lansia. Apakah produknya bisa digunakan untuk semua sektor tersebut, sehingga kita tahu pangsa pasarnya memang besar. Di HDI sendiri, produk-produk multivitaminnya, skincare-nya, dan personal care-nya sudah sangat bisa banyak digunakan oleh semua kalangan. Jadi secara produk tidak perlu diragukan lagi. Lalu yang ketiga ada pendidikannya, support system yang dimiliki oleh bisnis tersebut. Di HDI sendiri kita mempunyai support system yang sangat luar biasa, yaitu Billionaires, di mana sudah dibuktikan bahwa sangat banyak orang yang berhasil di bisnis HDI melalui support system yang ada. Lalu yang keempat adalah potensi pendapatannya. Di bisnis HDI pun sudah terbukti bahwa potensi pendapatan yang diterima oleh orang-orang yang menjalankan secara tekun di bisnis ini sangat tidak terbatas. Nah, jadi rekan-rekan, pilihannya semua ada di tangan rekan-rekan semua. Ketika kita berada dalam sandwich generation ini, pilihannya adalah yang pertama, kita mau tetap berdiam diri, kita mau tetap stay, kita hanya mengikuti alur kehidupan kita tanpa berbuat apa-apa dan pasrah. Atau yang kedua, kita mau bergerak, kita mau berusaha untuk membuat sekoci penyelamat kita dengan menjalankan bisnis yang tepat. Jadi semua pilihannya ada di tangan rekan-rekan semuanya. Selamat pagi.